Selamat siang, saya Alvin Alben dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme. Yang pertama, enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Kemudian sifat-sifat enzim itu ada 3. Yang pertama itu enzim adalah protein. Yang kedua itu bekerja spesifik. Yang ketiga berfungsi sebagai katalis. Kemudian cara kerja enzim yaitu menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk bereaksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada 5. Yang pertama itu suhu, yang kedua pH, yang ketiga aktivator dan inhibitor, yang keempat konsentrasi substrat, dan yang kelima konsentrasi enzim. Kemudian metabolisme terbagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah penguraian zat kompleks yang menjadi zat sederhana. Kemudian anabolisme adalah pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Setelah itu katabolisme. Katabolisme adalah respirasi sel yang terbagi menjadi 2, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kemudian aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, yang ada aerob terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada glikalisasi, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga rantai transport elektron, yang keempat ada dekarboksilasi oksidasi. Kemudian anaerob terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama fermentasi asam laktat, dan yang kedua fermentasi alkohol. Nah, yang kemudian anabolisme adalah fotosintesis atau proses menganalisis karbohidrat dari bahan karbon dioksida dalam air. Pada proses ini dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi untuk menghasilkan karbohidrat. Terjadi 2 tahap, yaitu reaksi terang dan gelap. Terang dibagi menjadi 2, yaitu siklik dan non siklik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 tahap aerob. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Proses glikosa terjadi di sitoplasma dalam 2 reaksi, yaitu endergonik dan eksergonik. Secara ringkas, tahapan respirasi aerob untuk glikolisis diberikan sebagai bagian berikut. Glikosa adalah monomer dari karbohidrat, yaitu monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Glukosa akan menjadi satu fosfat dari ATP atau adenosin trifosfat, sehingga berubah menjadi ADP, menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat yang kemudian akan mengikat satu fosfat dari ATP dan berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Setiap pengikatan satu fosfat akan merubah ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 difosfat kemudian dipecah menjadi 2 senyawa PGAL.
yang membentuk senyawa BPGA. Proses ini menghasilkan NADH. NADH adalah pembentukan energi yang dapat berubah menjadi ATP, di mana NADH berasal dari NAD+. Selanjutnya BPGA membentuk senyawa PGA, diubah menjadi asam piruvat. Pada proses ini BPGA kehilangan satu fosfat yang kemudian bergabung dengan ADP sehingga menjadi ATP. PGA kemudian akan diubah menjadi asam piruvat yang tidak mengandung fosfat, di mana fosfatnya bergabung dengan ADP dan membentuk ATP. Kesimpulan dari tahapan glikosis ini yaitu satu molekul glukosa. Kemudian hasil pada tahapan ini yaitu 2 ATP atau 3 ATP pada keadaan sedang aktif atau tumbuh. Kemudian 2 asam piruvat dan 2 NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi adalah reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 dari suatu senyawa. Pada respirasi aerob untuk tahap dekarboksilasi oksidatif yang dimaksud senyawa tersebut adalah asam piruvat. Dekarboksilasi oksidatif disebut dengan reaksi antara karena DO merupakan reaksi sebelum masuk ke siklus Krebs. Tempat terjadinya proses DO berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses perubahan piruvat menjadi asetil CoA. Bahan dasar dari DO adalah 2 asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis. Pada tahapan DO, proses yang terjadi adalah mengubah asam piruvat menjadi asetil CoA. Pada tahapan glikolisis ini, jumlah satu senyawa glukosa menghasilkan 2 asam piruvat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. Pada proses DO membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. Proses diawali dari reaksi melepaskan 1 karbon dan 2 atom oksigen dari asam piruvat menjadi karbon dioksida atau CO2. Tersisa 2 atom karbon yang akan bereaksi dengan koenzim A dan membentuk asetil CoA. Koenzim A adalah suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Kesimpulan dari DO atau dekarboksilasi oksidatif yaitu substrat 2 asam piruvat dan hasil tahapan DO ada 2 asetil CoA, 2 karbon dioksida dan 2 NADH. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga sebagai daur asam sitrat karena pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs berada di dalam matriks mitokondria. Hasil dari daur Krebs
atau siklus Krebs adalah menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon bagi sintesis senyawa lain. 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap satu asam piruvat. Karena input substrat adalah 2 setil CoA untuk setiap satu molekul senyawa glukosa maka hasil dari siklus Krebs pada respirasi aerob adalah 2 ATP, NADH, dan 2 FADH2. Proses siklus Krebs diawali dari sebuah senyawa oksaloasetat 4C yang bereaksi dengan asetil CoA dari tahapan sebelumnya. DO menghasilkan asam sitrat 6C, kemudian menjadi perubahan isomer dari asam sitrat 6C menjadi isositrat 6C. Isositrat 6C diubah menjadi asam A, ketoglutarat 5C, di mana pada prosesnya menghasilkan 2 NADH yang berasal dari NAD+. Pada proses ini terjadi pengeluaran atom karbon C dalam bentuk CO2. Selanjutnya asam A, ketoglutarat 5C, akan diubah menjadi senyawa berikutnya yang menghasilkan NADH dari NAD+. Pada proses ini juga terjadi hasil pengeluaran satu atom karbon dalam bentuk CO2. Senyawa yang terbentuk dari proses ini adalah suksinil 4C. Senyawa suksinil 4C kemudian akan diubah menjadi suksinat 4C dan menghasilkan GTP atau guanosin trifosfat dari GDP atau guanosin difosfat. Proses yang terjadi ini sama dengan pengubahan ADP menjadi ATP. Perubahan akan terbentuk senyawa fumarat 4C. Dari proses ini menghasilkan FADH2 dari FAD+. FADH2 adalah bentuk energi yang belum bisa digunakan oleh tubuh. Untuk bisa digunakan oleh tubuh perlu diubah menjadi ATP pada tahapan berikutnya, yaitu transport elektrik. Senyawa fumarat 4C akan diubah menjadi senyawa malat 4C yang kemudian akan diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahapan perubahan senyawa malat 4C menjadi oksaloasetat 4C menghasilkan NADH dan dari NAD+. Seperti dengan FADH2, NADH2 juga merupakan bentuk energi yang belum bisa digunakan oleh tubuh. Agar dapat digunakan oleh tubuh, perlu diubah menjadi ATP pada tahapan transport elektron. Kesimpulan pada tahapan siklus Krebs ini yaitu tempat terjadinya siklus Krebs yaitu di matriks mitokondria. Substrat 2 asetil CoA. Hasil tahapan siklus Krebs yaitu 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. Tahapan keempat yaitu sistem transport elektron. Transport elektron disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif, adalah tahap pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh.
Tempat terjadinya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Bentuk membran dalam mitokondria atau krista yang terdiri atas suatu rantai pembawa elektron yang tersusun dari NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Tahapan pada transport elektron terdiri dari perubahan NADH menjadi ATP dan FADH2 menjadi ATP. Perubahan NADH menjadi ATP prosesnya diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+ yang membentuk elektron. Hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi, sehingga ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATP AC. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Pada akhirnya, untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen di sini berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Pengubahan FADH menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+. Kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2 yang diteruskan menjadi koenzim Q. Dan berikutnya menuju ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATP yang mengubah ADP menjadi ATP. Jadi untuk setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian elektron pada matriks mitokondria akan bereaksi dengan ion hidrogen atau H+, dan ditangkap oksigen menghasilkan air atau H2O. Berikutnya akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahapan transport elektron. Jumlah NADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya, glikolisis 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif 2 NADH. Siklus Krebs 6 NADH. Jadi total NADH adalah 10 NADH yang sama dengan 30 ATP. FADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. FADH2 hanya dihasilkan pada siklus Krebs dengan jumlah sama dengan 2. Jadi jumlah FADH2 dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Kesimpulan pada tahapan
transport elektron ini yaitu tempat terjadinya di membran dalam mitokondria krista. Substrat 10 NADH 2 FHDH2. Hasil tahapan transportasi elektron yaitu 34 ATP, 6 molekul air atau H2O. Kemudian anaerob. Ada dua tahapan anaerob. Yang pertama fermentasi asam laktat dan yang kedua fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat diawali proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi dua molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH diubah kembali menjadi NAD+. Saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat, fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2 dan tidak ada tahap intermediat pembentukan asetaldehid seperti halnya fermentasi alkohol. Yang kedua, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol diawali dengan proses glikolisis yang pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada proses glikolisis ini dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi. Langkah pertama adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat 3 karbon yang kemudian diubah menjadi asetaldehida 2 karbon. Langkah kedua adalah elektron dan ion hidrogen ditransfer dari NADH ke asetaldehid membentuk NAD+ dan alkohol etanol. NAD+ yang terbentuk akan digunakan kembali untuk glikolisis berikutnya. Dengan terbentuknya NAD+, glikolisis dapat terjadi kembali sehingga asam pirufat selalu tersedia yang kemudian diubah menjadi energi lagi. Pada fermentasi ini energi ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa hanya 2 molekul ATP. Berbeda dengan proses respirasi aerob yang mampu mengkonversi satu molekul glukosa menjadi 34 energi ATP. Nah, kemudian anabolisme. Anabolisme ini memiliki 2 tahapan. Yang pertama reaksi terang fotosintesis atau fotofosforilase non-siklik dan yang kedua reaksi gelap fotosintesis atau fotofosforilase siklik. Yang pertama fotofosforilase non-siklik. Proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah, biru, nila. Selanjutnya energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membuat NADPH. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ke peredoksin dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan
hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektrik pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680 sehingga tidak fotosintesis air. Hasil dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya ATP dan NADPH akan digunakan sehingga reaksi gelap digunakan pada reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Kemudian yang kedua, reaksi gelap fotosintesis. Proses diawali dari molekul CO2 dengan jumlah 6 molekul untuk membuat 1 molekul glukosa. Dari udara masuk yang akan berikatan ribulosa 1,5 bifosfat RUBP dengan bantuan Rubisco akan membentuk 6 senyawa C6 yang labil yang kemudian pecah menjadi 12 molekul senyawa 3 asam fosfogliserat atau PGA. Kemudian PGA dengan bantuan ATP mereduksi 1P menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 12 molekul. Berikutnya ion NaPH melepaskan ion H+ menjadi NADP+ untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat mengalami proses reduksi menjadi senyawa fosfoglyceraldehid atau PGAL sebanyak 12 molekul. Sebanyak 10 molekul fosfoglyceraldehid akan diubah menjadi RUBP yang digunakan pada proses selanjutnya, sementara 2 molekul yang tersisa akan disintesis menjadi glukosa.